Anacaraka merupakan huruf tradisional Indonesia yang berkembang di Pulau Jawa. Anacaraka dikenal juga dengan sebutan aksara Jawa. Dahulu, aksara Jawa digunakan dalam sastra dan tulisan sehari-hari. Namun, lama-kelamaan aksara Jawa tergeser oleh huruf Latin. Demikian hingga saat ini, aksara Jawa masih dipelajari termasuk muatan lokal di sekolah-sekolah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Dalam pelajaran bahasa Jawa, konon aksara Jawa disebut-sebut memiliki kisah tersendiri dalam cerita rakyat Jawa Tengah. Bagaimana asal mulanya? Aksara ada kaitannya dengan legenda Aji Saka. Aji Saka adalah seorang pemuda sakti dari Hindustan yang rajin dan baik hati. Ia mempunyai orang abdi setia bernama Dora dan Sembada. Suatu hari, Saka dan pengikutnya berlayar menuju suatu pulau bernama Dewa Dwipa yang terkenal kaya raya. Karena itu, Aji Saka tertarik untuk menjejakkan kakinya di sana. Kita akan pergi kemana, Pak Duka? Kita akan mendatangi sebuah pulau bernama Jawa Dwipa. Jika kita menemukan pulau yang banyak penduduknya, kita berhenti. Sesampainya di Pulau Jawa, mereka memasuki kota dan desa. Awal kedatangannya, mereka ingin menyebarkan ilmu pengetahuan pada masyarakat yang ada di Kerajaan Medang Kamulan. Namun, sebelum menuju Kerajaan Medang Kamulan, mereka singgah terlebih dahulu di Pegunungan Kadeng. Di Pegunungan Kadeng, diam-diam, tanpa pengetahuan Dora, Aji Saka menitipkan keris pusaka kepada Sembada. Sembada, besok aku akan pergi ke kerajaan Medang Kamulan. Keris ini kutinggalkan di sini. Kupercayakan keris pusaka ini kepadamu. Ingat, siapapun yang datang memintanya, jangan kau serahkan kecuali aku yang mintanya. Jika aku memerlukan, aku akan mengambilnya sendiri. Baik, Pak Duka, saya berjanji akan untuk menepati janji. Sampainya berpesan pada abdinya, Aji Saka kemudian berangkat menuju Medang Kamulan. Di negeri Medang, Aji Saka tiba di sebuah desa dan bertemu seorang janda tua bernama Nyai Sangkaren. Permisi, Nyai. Apakah di sini adalah negeri Medang? Betul. Tuan berasal dari mana dan apa maksud kedatangan Tuan di negeri ini? Aku seorang pengembara, Nyai. Kedatanganku di negeri ini ingin melihat-lihat keluhuran negeri Medang. Mendengar penjelasan Aji Saka, Nyai Sangkaren merasa senang karena selama ini hanya hidup seorang diri. Ia menganggap Aji Saka dan Dora seperti anaknya sendiri. Sementara itu, Aji Saka dan Dora juga senang karena mendapat tempat tinggal di desa tersebut. Selama menginap di rumah Nyai Sangkaren, Aji Saka rajin membantu pekerjaan rumah. Ia juga berkenalan dengan penduduk desa. Keberadaannya disenangi juga oleh penduduk setempat karena budi pekerti yang santun. Tanah Medang ternyata subur dan makmur. Inilah keberadaannya, Tuan. Tapi sayang sekali, kami hidup dalam bayang-bayang ketakutan, bahkan sampai ada yang mengungsi diam-diam. Mengapa demikian? Medang diperintah oleh Dewa Tajengkar. Namun Raja mempunyai kegemaran aneh. Ia suka makan daging manusia. Setiap hari Raja makan daging manusia yang dibawa Patih Tunggul Muda. Aji Saka memahami kekhawatiran dan ketakutan penduduk desa itu. Pantaslah penduduk desa takut karena sewaktu-waktu para prajurit akan datang di desa dan membawa mereka kepada sang raja untuk dimakan. Hingga suatu hari kejadian penduduk desa mencekam mereka ketakutan sekali dan ingin pergi mengungsi karena mendengar kabar bahwa prajurit kerajaan akan datang ke desa.
untuk mencari orang yang bisa dimakan santapan raja. Nyai, aku ingin mengabdi pada Raja Dewata Jengkar. Jangan anakku, urungkanlah niatmu. Lebih baik tinggalkan desa ini. Desa ini sungguh berbahaya. Jangan khawatir Nyai, jika aku berhasil mengabdi padanya, maka aku bisa mengupas angkara murka Raja Dewata Jengkar. Tolong beri aku tahu di mana rumah Mahapatih Junggul Muda, agar nanti aku diantar pada raja. Akhirnya, Nyai Sangkaren pun luluh dan memberitahu rumah Patih Junggul Muda. Begitu tahu rumah Sang Patih Junggul Muda, dengan mengenakan sorban di kepala, Aji Saka segera berangkat menuju rumah Patih Gaul Muda. Di hadapan Patih, Aji Saka mengutarakan maksudnya bahwa ingin mengabdi kepada Sang Prabu. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Namun kamu harus mengetahui tugasmu nanti, karena tidak mudah mengabdi kepada raja. Baik, Paduka. Meski demikian, dengan berat hati, Patih Tunggul Muda tetap mempersilahkan Aji Saka untuk mengabdi kepada Raja Dewa Tanjekar. Aji Saka pun menghadap raja yang berperawakan besar dan menyeramkan. Akan tetapi, Aji Saka berani dan menyerahkan diri untuk disantap Sang Prabu dengan mengajukan syarat. Sebelum Prabu memangsaku, bolehkah aku meminta sesuatu? Kau mau meminta apa? Katakan saja. Aku hanya meminta sebidang tanah seluas sorbanku ini. Ya, seluas sorbanmu. Ada-ada saja kau anak muda. Boleh silakan ambil kalau kamu mau. Aji Saka segera membuka sorbannya. Ia meminta agar Dewa Prabu Tajengkar untuk memegang ujung sorbannya. Sang Prabu menuruti kemauan Aji Saka dengan senang hati. Namun ajaibnya, saat mereka sedang mengukur tanah sesuai permintaan Aji Saka, sorban terus memanjang hingga luasnya melebihi luas kerajaan Prabu Dewa Tanjengkar. Raja sangat marah setelah mengetahui niat Aji Saka sesungguhnya. Raja terus melangkah mundur, mengulur sorban Aji Saka. Semakin lama semakin jauh dan tiada habis-habisnya, sehingga sampai di tebing yang sangat curam. Melihat hal itu, Aji Saka serta-merta menyalurkan sorbannya sehingga tubuh raja tercebur ke laut selatan dan hingga ditelan ombak. Karena keberhasilannya menyingkirkan raja, Aji Saka dinobatkan sebagai Raja Negeri Medang. Dan Medang bahagia karena memiliki pemimpin yang adil dan bijaksana. Medang menjadi tempat yang ramai kembali. Suatu hari, Aji Saka teringat keris yang ia titipkan kepada Sembada. Aji Saka meminta Dora untuk pergi ke pegunungan Kadeng untuk menemui Sembada untuk meminta keris pusaka tersebut. Dora, tolong ambilkan kerisku yang ada pada Sembada di pegunungan Gendeng. Katakan bahwa aku sedang sibuk. Baik, Paduka. Sesampainya di pegunungan Kadeng, Dora berhasil bertemu dengan Sembada. Dora pun menyampaikan maksud kedatangannya. Sembada, aku mendapat pesan dari Paduka untuk ambil keris. Di manakah keris itu sekarang? Ada, tapi maaf, aku tidak bisa menyerahkan keris itu kecuali Pak Duka Aji Saka mengambilnya sendiri. Jadi kau tidak mempercayaiku? Kali ini tidak, aku akan memegang amanah dari Pak Duka. Sembada dan Dora berkelahi. Keduanya saling menunjukkan kesaktiannya masing-masing. Adu kesaktian kedua abdi Aji Saka itu mengakibatkan keduanya tewas. Mereka tewas demi mempertahankan perintah dan pesan tuannya. Sementara itu di istana Medang, Aji Saka mulai khawatir dengan keadaan abdinya. Tidak seperti biasanya, Dora pergi sampai lama. Ada apa gerangan? Aji Saka pun memutuskan untuk menyusul Dora dan Sembada di pegunungan Kadeng. Sesampainya di Kadeng, Aji Saka terkejut mendapati mayat Dora dan Sembada tergeletak di tanah.
Aji Saka sangat menyesal karena pesannya. Kedua abdi kesayangannya tewas karena tugas yang diberikannya. Maafkan aku, Dora. Maafkan aku, Sembada. Dora dan Sembada menjadi bukti kesetiaan dan kepatutan terhadap pemimpinnya. Untuk mengenal pengabdian mereka, Aji Saka menciptakan huruf Jawa yang dikenal dengan Anacaraka. Konon, aksara itu memiliki arti ada dua utusan mereka yang berbeda pendapat. Mereka sama sakitnya dan inilah mayat mereka. Hingga kini, aksara Jawa masih dipelajari oleh masyarakat Jawa dan disematkan di depan gedung-gedung, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta.